Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-54. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, melanjutkan kajian di Cangkir Tasawuf Modern terkait dengan kaum homoseksual, kaum LGBT. Tetapi hari ini kita akan fokus kepada jejak sejarahnya, di mana di dalam Al-Quran diceritakan dalam belasan ayat terkait dengan kaum homoseksual atau kaum LGBT itu di zamannya Nabi Lut. Yang akan kita fokuskan kajian kita pada hari ini adalah mencoba melakukan rekonstruksi di manakah lokasi dari peristiwa itu terjadi. Kotanya Nabi Lut yang dihancurkan, digambarkan oleh Al-Quran itu. Kita akan melakukan rekonstruksi dari dua sisi seperti yang sering kita lakukan atau biasa kita lakukan di dalam program Jejak Langkah ini. Yang pertama, kita akan melakukan rekonstruksi berdasarkan sumber-sumber dari dalam Al-Quran Al-Karim. Dan yang kedua, kita akan melakukan rekonstruksi jejak sejarah secara geologis maupun arkeologis. Kita akan memulainya dari kitab suci Al-Quran Al-Karim sebagai sumber informasi yang memberikan indikasi-indikasi di manakah peristiwa itu terjadi. Kita mulai dengan surat Al-Ankabut ayat 26. Fa'amana lahul Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Lut membenarkan kenabiannya Ibrahim. Dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke suatu tempat yang diperintahkan oleh Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menceritakan keterkaitannya Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita baca dalam sejarah, maka Nabi Lut itu sesungguhnya adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Dulunya mereka tinggal di suatu kawasan di Mesopotamia, di kawasan Irak Utara antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Nabi Ibrahim lahir di sebuah kota kecil di kawasan itu, yaitu kota Ur. Nah, Nabi Ibrahim memiliki keponakan namanya Lut itu. Ayat ini menceritakan ketika Nabi Ibrahim memutuskan untuk berhijrah dari kota Ur itu dikarenakan beliau mengalami masalah, ya, konflik dengan masyarakatnya, bahkan dengan penguasa waktu itu, dikarenakan beliau menghancurkan patung-patung sesembahan dari masyarakat pada waktu itu. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian ditangkap, dibakar, dan seterusnya. Sudah pernah kita kaji, silahkan Anda mengikuti di episode yang lalu terkait dengan Ibrahim. Kisah Ibrahim dibakar dan bagaimana penjelasan terkait dengan hal itu. Saya mencoba menyambungkan, pada saat itu Nabi Ibrahim memutuskan pergi keluar dari kotanya karena sudah mengalami konflik yang sangat parah dengan masyarakatnya, bahkan dengan keluarganya. Nah, beliau mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu untuk berhijrah. Dan kemudian beliau mengajak keponakannya itu, yaitu Nabi Lut. Digambarkan oleh ayat ini, Nabi Lut mengimani bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah sebuah kebenaran, itu adalah perintah dari Allah. Maka mereka kemudian berhijrah, berdua meninggalkan kawasan Mesopotamia itu menuju suatu tempat yang diperintahkan, dan kemudian kita mengetahui mereka bergerak ke arah wilayah Kan'an. Di mana wilayah Kan'an itu sekarang terdapat di sana ada negara Israel, ada Palestina, ada Jordan, ya, kawasan itu yang dituju oleh mereka. Di ayat lain kemudian Allah menginformasikan ke arah mana mereka bergerak atau berhijrah itu. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 71 Allah menjelaskan kemana mereka itu berhijrah.
Wa najjaynahu wa Luton ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkatinya untuk sekalian manusia. Ayat ini menggambarkan bahwa beliau berdua melakukan hijrah cukup jauh keluar dari kekuasaan Raja Namrud waktu itu, sehingga tidak bisa terkejar oleh pasukannya maupun oleh masyarakatnya yang waktu itu berkonflik dengan Nabi Ibrahim itu. Cukup jauh menuju satu tempat yang digambarkan sebagai tempat yang penuh berkah bagi seluruh umat manusia. Sebuah tempat yang menjadi banyak jujukan dari bangsa-bangsa di dunia ini. Bahkan sampai sekarang tempat itu menjadi rebutan antara berbagai bangsa. Maka ini menjadi indikasi kepada kita bahwa mereka menuju sebuah kawasan yang dikenal sebagai kawasan Kan'an, Israel, Palestina, dan seterusnya ya di kawasan itu, di mana di ayat yang berbeda itu juga digambarkan sebagai kawasan yang diberkati. Sahabat sekalian, jadi disimpulkan dari indikasi-indikasi ayat Al-Quran ini bahwa mereka berdua kemudian menuju kawasan Palestina atau kawasan Israel atau kawasan Kan'an itu. Nah, di wilayah Kan'an itu mereka berpisah menuju kota yang berbeda, yang itu terekam oleh jejak sejarah, di mana Nabi Ibrahim kemudian menetap di kawasan selatan dari Yerusalem yang dikenal sebagai kota Hebron. Bahkan makam Ibrahim dan keluarganya itu terdapat di kawasan atau di kota Hebron ini, sekitar 30 km di selatan Yerusalem. Kebetulan saya sempat atau pernah ke sana pada suatu saat mengunjungi berziarah ke makamnya keluarga Nabi Ibrahim itu. Sedangkan Nabi Lot itu berada di kota yang berbeda lagi, berjarak kira-kira 40 km dari kota Hebron yang dikenal sebagai kota Sadum, atau ada juga yang menyebut sebagai kota Sodom. Ada juga yang menyebut sebagai lembah Siddim. Nah, Nabi Lot berada di tempat itu, kira-kira jaraknya sekitar 40 kilometeran dari tempatnya Nabi Ibrahim di kota Hebron. Tempat tinggal yang berbeda itu digambarkan di dalam Al-Quran, diindikasikan dalam sebuah peristiwa ketika ada utusan Allah, ya, beberapa malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim untuk mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim akan memperoleh keturunan setelah sekian puluh tahun tidak memiliki anak. Nah, setelah itu atau pada saat itu para malaikat itu kemudian menceritakan bahwa mereka utusan Allah yang diutus untuk menuju ke kotanya Nabi Lut. Ini menunjukkan bahwa kotanya Nabi Ibrahim dengan kotanya Nabi Lut itu adalah sesuatu yang terpisah tetapi tidak jauh, dikarenakan satu arah malaikat itu diutus kepada Nabi Ibrahim dilanjutkan kepada Nabi Lut itu. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 70. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khaifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumil Lut. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka para malaikat itu tidak menjamah hidangan yang diberikan oleh Ibrahim, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Bagian akhir dari ayat ini menggambarkan bahwa para malaikat itu diutus oleh Allah, misinya adalah untuk ke kotanya Nabi Lut, tetapi diperintahkan untuk mampir di kotanya Nabi Ibrahim, memberitakan bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki anak keturunan setelah sekian tahun tidak memiliki keturunan itu. Nah, kemudian kalau kita melihat di ayat yang berbeda lagi, kita akan mendapatkan indikasi tentang gambaran kotanya Nabi Lut itu, yaitu ketika para malaikat yang diutus ini kemudian memberikan atau menyampaikan azab Allah itu, di mana para malaikat menemui Nabi Lut itu untuk mengatakan bahwa segeralah keluar dari kota ini karena kota ini akan dihancurkan oleh Allah.
Nah, di situ kita akan mendapatkan gambaran tentang kondisi kotanya Nabi Lut itu. Sebuah kota yang berada di dekat kawasan yang tinggi, tetapi di bagian yang lainnya, di sisi yang lainnya adalah kawasan yang rendah. Nah, kita akan mendapatkan gambaran itu di dalam rentetan ayat berikut ini, yaitu surat Hud ayat 81 sampai 83. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lay yusilu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadum illam ra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subh alaysa subahu bi qarib. Para utusan malaikat itu berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud." Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas runtuh ke bawah dan kami hujani mereka dengan bebatuan dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Musawwamatan indar rabbik wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan azab itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Rentetan ayat ini menggambarkan Nabi Lut yang mengkhawatirkan, gelisah dan takut untuk menghadapi masyarakatnya karena mereka akan mengganggu tamunya yang sesungguhnya adalah para malaikat yang menjelma menjadi manusia pemuda-pemuda yang tampan yang kemudian akan menjadi sasaran dari kaum LGBT di zamannya Nabi Lut itu. Tetapi kata para malaikat ini, mereka kemudian menenteramkan hati dari Nabi Lut itu. Jangan khawatir, kami ini sesungguhnya adalah utusan Allah yang diutus untuk memberitahukan kepada Nabi Lut dan keluarganya supaya segera meninggalkan tempat itu. Karena akan datang azab dari Allah, di mana azab itu akan datang di waktu subuh. Dan waktu itu sudah malam hari sehingga Nabi Lut diperintahkan segera meninggalkan kawasan itu. Dan di waktu subuh itu datanglah azab itu. Digambarkan oleh ayat ini bahwa pada saat itu bumi bergetar mengalami gempa yang sangat dahsyat, kemudian runtuh bagian yang atas ke bawah sehingga tenggelam menjadi sebuah lembah yang dalam. Masih ditambah lagi pada waktu itu dikirimkan badai berbatu yang datang dari angkasa. Ini adalah gambaran yang sangat menarik karena pada saat yang bersamaan ternyata terjadi dua peristiwa yang hebat itu. Secara geologis digambarkan terjadi gempa bumi yang mengguncangkan dan menghancurkan bagian-bagian atas runtuh ke bagian bawah. Tetapi dalam waktu yang bersamaan Allah juga mengirimkan bebatuan yang terbakar dari angkasa. Kenapa ada kesimpulan ini? Dikarenakan Allah di situ menggambarkan bahwa Allah mengirimkan badai berbatu yang terbakar. Tentang dikirimnya badai berbatu itu Allah memberikan penjelasan di ayat yang berbeda, yaitu dalam surat Al-Qamar ayat 34. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najainahum bisahar. Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada mereka badai berbatu yang menimpa mereka kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Ayat ini memberikan gambaran penegasan bahwa Allah juga mengirimkan badai berbatu yang terbakar itu dari langit. Di situ digambarkan inna arsalna alaihim hasiban.
Sesungguhnya Allah mengirimkan kepada mereka bebatuan yang terbakar dengan diiringi badai, angin yang kencang. Yang demikian ini kita bisa melihat juga di ayat yang berbeda. Misalnya dalam surat Al-Mulk ayat 16 dan 17 yang menggunakan kata yang sama, hasiban, mengirimkan badai berbatu dari langit untuk menjungkir balikkan penduduk di muka bumi ini ketika dibombardir, diserbu oleh bebatuan dari angkasa itu. Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga tiba-tiba bumi itu berguncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dengan sangat jelas Allah menggambarkan bahwa badai berbatu dari tanah yang terbakar atau batu yang terbakar itu dikirim oleh Allah yang berkuasa di langit. Dikirimkan dari langit, dari luar angkasa. Dan ternyata istilah hasiba ini digunakan lagi menggambarkan badai berbatu yang dikirimkan di kaumnya Nabi Lut itu. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran bahwa peristiwa itu simultan. Di satu sisi terjadi gempa tektonik, patahan yang meruntuhkan kota itu. Dan yang kedua dikirimi lagi badai berbatu dari angkasa. Sehingga semakin menghancurkan kawasan itu. Oke sahabat sekalian, itulah beberapa informasi yang mengindikasikan di manakah lokasi terjadinya peristiwa di zamannya Nabi Lut itu. Dari berbagai ayat yang kita bahas tadi itu mengarahkan kita kepada kawasan Kan'an. Sebuah tempat ada yang dataran tinggi dan kemudian sebelahnya dataran rendah dikarenakan sudah runtuh. Maka kalau itu kita telusuri rekonstruksi secara kesejarahan, secara geologis dan secara arkeologis, mengarah kemana kawasan itu? Sangat menarik. Sejumlah pakar dan ilmuwan yang bergerak di bidang geologis dan arkeologis telah melakukan penelusuran itu dan memberikan indikasi yang membenarkan apa yang diberitakan oleh kitab suci itu. Adalah seorang geologis dari Inggris bernama Graham Harris bersama timnya yang melakukan pelacakan tentang lokasi di manakah peristiwa itu terjadi. Dan ternyata Graham Harris beserta timnya itu mengarah kepada satu tempat di kawasan Kan'an antara Jordan dengan Israel dan Palestina. Sebuah kawasan yang sangat rendah. Di situ ada sebuah lembah yang sekarang sudah menjadi danau. Itu adalah kawasan terendah di muka bumi ini. Dikarenakan kedalamannya kawasan itu datarannya adalah sedalam 400 meter di bawah permukaan laut. Biasanya kawasan daratan di permukaan bumi ini berada di atas permukaan laut. Tetapi sangat menarik kawasan ini yang kemudian kita kenal sebagai Danau Laut Mati itu ternyata 400-an meter di bawah permukaan laut. Di bagian yang lain adalah tebing-tebing dataran yang tinggi. Tetapi di tempat itu justru berada jauh di bawah permukaan laut dan sekarang menjadi sebuah danau. Menariknya karena tempat ini sangat rendah, maka air itu tidak bisa mengalir kemana-mana. Terjadi penguapan terus-menerus dan penumpukan air-air yang masuk ke sana sehingga kadar garamnya sangat tinggi. Maka disebutlah sebagai laut mati karena tidak ada kehidupan yang bisa eksis di danau itu. Sahabat sekalian, dalam penelusuran Graham Harris ini adalah terjadi disebabkan oleh patahan tektonik pada waktu itu ribuan tahun yang lalu dari zamannya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Di waktu yang berbeda ada ilmuwan yang lain dari Jerman. Timnya melakukan penelusuran secara arkeologis dan hasilnya menguatkan pendapat Graham Harris itu. Bahwa lembah itu, tempat itu
menurut dia dan timnya adalah terbentuk dari patahan lempeng bumi, patahan tektonik ribuan tahun yang lalu. Di mana di sana ada sebuah lembah yang sangat panjang yang disebut sebagai lembah Siddim, yang dalam bahasa lain disebut sebagai Sadum, atau dalam bahasa yang lain lagi disebut sebagai Sodom, mengarah kepada tempatnya kotanya Nabi Lut itu. Inilah kawasan Laut Mati ya. Di tempat itu suhunya panas karena berada di kedalaman sekitar 400 meter dari permukaan laut, ditambah lagi kedalaman dari danau itu sendiri juga sekitar ratusan meter. Jadi memang tempat itu adalah tempat yang terendah di muka bumi. Kebetulan saya pernah mengunjungi ke sana ketika sepulang umroh, kemudian bersama dengan para sahabat dan jamaah melakukan kunjungan, salah satunya adalah ke Jordan, Israel, ya, Palestina, dan kemudian singgah di Laut Mati itu. Kesimpulan yang demikian ini juga dikuatkan oleh ilmuwan lain, yaitu Stephen Collins dari Amerika Serikat. Bersama timnya juga menyimpulkan bahwa kawasan ini sesungguhnya adalah kawasan yang runtuh. Dulunya pada ketinggian yang lebih tinggi, kemudian terjadi patahan tektonik, dan kemudian runtuh, sehingga tempat itu menjadi tempat yang terendah di muka bumi ini. Bahkan Stephen Collins ini kemudian memberikan satu pendapat kota-kota yang hilang di kawasan itu. Salah satunya adalah Tol El Haman, yang menurut dia ini adalah kota yang tiba-tiba hilang sekitar di zaman perunggu ribuan tahun yang lalu. Zaman perunggu itu kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, di zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu. Oke, sahabat sekalian, sangat menarik apa yang menjadi kajian kita kali ini, bahwa Al-Quran mengindikasikan, memberikan tanda-tanda clue di manakah lokasinya Nabi Lut itu, atau peristiwa di zamannya Nabi Lut itu terjadi, dan ternyata secara kesejarahan, baik geologis maupun arkeologis, menunjukkan ke arah yang sama. Meskipun masih dibutuhkan lagi penelitian lebih jauh untuk lebih memastikan lagi bahwa memang tempat itu adalah tempat terjadinya peristiwa azab yang diberikan Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ini memberi manfaat dan memberikan hikmah kepada kita tentang peringatan Allah, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar batas dan kezaliman, karena akan mengakibatkan turunnya azab kepada kita sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.